Halo kawan, masih bersama saya Lucky yang akan selalu setia menemani kalian. Kali ini Lucky akan menceritakan alur cerita film Hollywood bergenre thriller dengan laga yang kental. Film ini dirilis pada bulan Februari tahun 2022, yakni tahun ini guys. Wah, masih hangat-hangatnya nih. Blacklight. Film ini berawal dari seorang perempuan yang sedang melakukan orasi di depan rakyat Amerika Serikat tentang kebijakan pemerintah yang sedang berusaha memeras rakyat, membodohi masyarakat dengan kebijakannya. Perempuan tersebut mengatakan, jika pemerintah tidak menghargai rakyatnya, maka rakyatnya tak akan menghargai mereka. Wow, berani juga nih perempuan. Masyarakat di sana menyebut perempuan tersebut adalah Sofia. Setelah pulang dari kejadian tersebut, saat ia keluar dari mobil, siapa sangka Sofia ditabrak mobil dari belakang yang mengakibatkan dirinya tewas seketika itu juga. Waduh, akibat terlalu berani nggak nih? Kira-kira siapa ya? Sebelum melanjutkan alur ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini ya kawan, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan update video yang Lucky upload. Seperti biasa, siapkan camilan, jangan lupakan minuman, tontonlah sambil rebahan, dan film Blacklight pun dimulai. Oke, gaskan. Physical coercion. Now. Film diawali dengan sosok pria yang sedang mengemudikan mobil. Ia bernama Travis Block, pemeran utama pada film ini. Travis adalah agen berbahaya yang tugasnya termasuk mengekstraksi agen dari situasi penyamaran. Ia sedang menuju ke sebuah tempat, di mana di sana sudah ada keramaian orang yang meminta untuk mengeluarkan orang yang berada di dalam rumah tersebut. Ia adalah agen Davidson. David juga agen yang sedang dalam bahaya karena berusaha mengungkap identitasnya. Tugas Travis untuk menolongnya serta menyadarkan terkait hal tersebut agar David tetap menjadi agen. Travis membuat perangkat dengan 2 tabung gas dan meledakkan perahu. Saat orang-orang berusaha memadamkan apinya, Travis dan David pergi dari sana dengan aman. Scene berpindah pada Direktur FBI, Gabriel Robinson. Travis bekerja kepada Robinson. Bisa dikatakan bahwa Travis juga salah satu anggota FBI. Robinson yang baru saja mendapatkan telepon dari staf presiden terkait demo yang terjadi. Travis mengatakan bahwa tidak disangka tugas FBI kali ini menangani kerumunan. Robinson berkata bahwa yang bisa menangani kedamaian ini adalah Davidson. Namun, Travis berkata bahwa saat ini David sedang berada di tempat fasilitas agar tenang. Robinson dan Travis sudah bersahabat sejak lama, karena dulu Travis pernah menolong Robinson. Hingga akhirnya saat ini mereka menjadi seorang partner sebagai anggota FBI. Meskipun Travis menjadi bawahan Robinson, namun Robinson beruntung karena memiliki Travis. Selanjutnya, Travis menghadiri acara ulang tahun cucunya yang bernama Natalie Block. Ia juga bertemu dengan putrinya, yakni Amanda Block, seorang single parent. Amanda yang tidak menyukai pekerjaan sang ayah, ia bertanya apakah ia sudah terbiasa dengan kehidupannya. Travis menjawab bahwa dirinya sudah pensiun. Namun, Amanda tidak mempercayainya karena ia tahu bahwa ayahnya tidak akan mudah mengatakan hal itu kepada Robinson. Penyakit paranoid sang ayah itu juga tertular terhadap putrinya. Amanda juga mengatakan bahwa setiap harinya Natalie selalu waspada terhadap orang lain. Terkadang, ia juga selalu mengecek pintu dan jendela apakah itu sudah terkunci setiap jam, setiap kalinya. Tidak hanya dalam hal kunci, terkadang juga jendela, kompor gas, listrik, dan bahkan Natalie meminta kado ulang tahun pistol pada ulang tahun yang ke-10-nya ini. Amanda tidak menyukainya karena menurutnya, Natalie masih terlalu dini untuk mengetahui segala hal tentang itu. Selanjutnya, Drew Hawthorne.
Ia adalah pemimpin redaksi yang memiliki karyawan bernama Mira Jones. Ia adalah seorang jurnalis yang cerdas. Mira curiga bahwa meninggalnya Sofia bukanlah tabrak lari biasa, namun sebuah pembunuhan yang direncanakan karena sopir mobilnya menggunakan identitas palsu. The rideshare driver was using a fake name. Namun, Drew berkata bahwa berita itu harus sesuai fakta. Jika faktanya sudah terungkap, barulah ditulis beritanya. Are based on facts. Find them first, then write your story. Scene beralih pada seorang pria yang merasa putus asa di dalam mobil. Ia meminum pil. Ada bir dan pistol di kursi sampingnya. Ia bernama Dusty Kern. Dusty ditegur oleh polisi, dan saat polisi mengetahui bahwa ada pistol di mobilnya, anggota polisi segera menangkap Dusty dan dibawa ke penjara. Saat di penjara, Dusty didatangi oleh Travis. Memang tugasnya Travis, ya kan? Ia diinterogasi oleh Travis apa yang terjadi padanya, sehingga menyebabkan ia seperti ini. Dusty mengelak dan mengatakan bahwa ia hanya ingin berbicara kepada wartawan. I was going to talk to a reporter. Travis membawa Dusty keluar dari penjara dan meminta kepada Mike, salah satu anggota kepolisian, untuk menghapus penangkapan Dusty. Travis membawa Dusty pergi. Saat di perjalanan, Travis berusaha menyadarkan Dusty untuk tidak melakukan hal tersebut. Namun, Dusty tetap dengan pendiriannya bahwa ia ingin keluar dari zona seperti sebelumnya. Ia tidak mau terus-terusan seperti ini. Travis berjanji bahwa akan menyelamatkan yang tersisa termasuk karir Dusty, asalkan Dusty tidak melakukan hal yang membahayakan. Namun, Dusty berkata bahwa semua ini sudah kelewatan. Travis dan Dusty mampir di tempat Natalie sekolah, karena memang Travis berjanji akan menjaga Natalie termasuk menjemputnya dari sekolah. Saat Travis keluar dari sekolah tersebut, Dusty sudah pergi dengan mengendarai mobil box pengangkut sampah. Akhirnya, Travis mengejar Dusty menggunakan mobilnya. Sebelumnya, Dusty sudah menghubungi Mary untuk mengatakan bahwa ia adalah narasumber dan ingin mengatakan sesuatu padanya. Saat Mary sudah berada di luar, ia bertemu dengan Dusty. Namun, Dusty mengatakan bahwa ia saat ini sedang dikejar dan ia akan menghubungi Mary lain waktu. Travis yang tidak bisa mengejar Dusty, ia hanya melihat ke arah Mary. Kemudian, Mary pergi. Film berlanjut pada Robinson. Ia berkata pada Travis bahwa orang yang saat ini ia perlukan adalah Dusty. Seharusnya, Dusty ditahan di rumah sakit jiwa. Robinson juga menyayangkan atas tindakan Travis yang pergi ke sekolah Natalie. Travis meminta maaf dan ia mengatakan bahwa saat ini Dusty sedang mengalami momen kode moral dan kita sudah kelewatan. Robinson berkata bahwa ini tidak seperti Travis pada biasanya. Travis mengatakan bahwa saat ini pikirannya teralihkan karena ia ingin menghabiskan waktu lebih banyak bersama Natalie. Robinson berjanji, jika Dusty bisa ditangkap, maka ia akan membiarkan Travis menghabiskan waktu lebih banyak bersama cucunya. Spend more time with your granddaughter. Scene berpindah pada Mary dan Drew. Mary membahas tentang pria yang menghubunginya saat itu. Ia mendapatkan fakta bahwa pria itu adalah orang yang ditangkap karena melawan polisi di seberang jalan. Mary juga telah mengecek bahwa tidak ada catatan penangkapan di kantor polisi mengenai pria tersebut. No record of his arrest. Di dalam mobil, Travis melihat hasil gambar cucunya. Ia teringat bahwa Natalie pernah berkata, terkadang ada seseorang yang mengawasi mereka di sekitar rumah. Travis segera menuju rumah Amanda dan memasang CCTV. Saat Amanda dan Natalie sudah kembali, Amanda mengatakan bahwa ia tidak suka jika ayahnya melakukan hal tanpa persetujuannya, meskipun itu hanya sekedar memasang CCTV. You can't do things like this without asking my permission. Selanjutnya, saat Mary berada di rumahnya, ada yang mengetuk pintu rumah Mary. Ternyata, ia adalah Travis yang mengatakan bahwa ia mempunyai informasi soal beritanya mengenai pria yang kabur itu. Awalnya, Mary ingin mewawancarainya, namun Travis menolak dan mengatakan bahwa pria itu adalah buronan atas banyak tuduhan. Saat Mary hendak pergi, Travis mengatakan bahwa Dusty tidak bisa dijadikan sebagai narasumbernya. Ia juga mengancam Mary dan memberikan kartu nama. Jika Dusty menghubungi Mary, maka ia harus menghubungi It's Travis. you contact me. Got it? Scene berlanjut pada Dusty.
Ia sedang berada di rumahnya menyiapkan senjata dan membawa flash disk miliknya. Saat ia akan keluar, ada dua orang yang sedang mencegahnya dan ingin membawa Dusty bertemu Robinson. Namun Dusty menolak, hingga mengakibatkan perkelahian dan tembak-menembak di antara mereka. Dusty yang cukup lihai berhasil kabur dari kejaran anak buah Robinson. Mary memberitahukan Drew terkait anggota FBI yang menemuinya semalam dan mengintimidasinya terkait pria yang bernama Dusty. Mary curiga bahwa Dusty tidak gila. Drew mengingatkan Mary untuk mencari tahu hal tersebut dengan teliti. Dan saat itu juga, Mary mendapatkan telepon dari Dusty. Mary segera pergi dengan mengendarai motornya. Dari kejauhan, Travis sudah memantau Mary dan mengikutinya dari belakang. Saat itu, Mary sudah sampai pada tempat museum sejarah modern. Tempat di mana ia dan Dusty bertemu. Dusty sudah melakukan wawancara dengan Mary. Namun, ia menyadari akan kehadiran Travis dan segera ia pergi untuk menjauh. Seperti biasa, aksi kejar-kejaran antara Dusty dan Travis terjadi di museum itu. Dusty juga menghajar penjaga museum yang sedang berusaha menghentikannya. Namun, brutalnya Dusty hingga ia berhasil kabur dari penjaga tersebut. Saat Dusty hendak menaiki pagar, Travis mencegahnya. Mereka akhirnya berkelahi. Dusty juga mengatakan bahwa Robinson mengirimkan dua anak buahnya untuk membunuh Dusty. Dan saat ini, Dusty juga sudah tidak percaya terhadap Travis. Saat Dusty berhasil keluar pagar, ternyata sudah disambut oleh dua orang yang mengendarai mobil dan menembak Dusty hingga tewas. Dua orang tersebut hanya mengambil flash disk dari saku Dusty. Keesokan harinya, Mary hanya melamun. Drew meminta Mary untuk pulang dan cuti 2 hari agar Mary merasa lebih tenang. Saat Mary hendak pulang, ia bertemu dengan Travis. Mary memberikan catatan saat bertemu dengan Dusty. Travis bertanya apa itu operasi U. Mira menjawab, Operasi Unity. Travis mendatangi Robinson. Ia menanyakan tentang Operasi Unity. Namun, Robinson berkata untuk tidak menanyakan atau mengkhawatirkan hal tersebut. Travis menanggapi bahwa apa yang dikatakan Dusty itu benar. Robinson telah membunuh orang yang tak bersalah dan menjalankan program rahasia, yakni Operasi Unity. Dan Robinsonlah yang membunuh Dusty. Robinson juga mengancam Travis bahwa ia memiliki catatan tentang hukum yang Travis langgar. Travis mengatakan bahwa ia keluar saat ini juga. Meski Robinson menolak, Travis tetap pergi. Say it does. No. My end is now. Right now. Di lain tempat, saat Mary menikmati masa cutinya, ia mendapatkan telepon dari temannya Pierre bahwa beritanya sudah ditayangkan. Mary tidak merasa mengeluarkan beritanya. Saat ia mengecek pada situsnya yang mengeluarkan berita tersebut atas nama Drew. Mira langsung pergi menemui Drew dalam keadaan marah. You've been comatose, and I didn't want the story to get scooped up by another outlet. That's horseshit. Saat Drew hendak pulang, ia menelpon Mary dan meminta maaf atas tindakannya. Sesaat, ia menyadari bahwa ada mobil yang mengikutinya. Saat mobil Drew melaju, mobil tersebut tetap mengikuti dari belakang. Mereka melakukan balap-balapan mobil lagi nih guys. Hingga akhirnya, mobil Drew menabrak. Dan orang yang mengikuti Drew meledakkan mobil Drew hingga Drew tewas di tempat. Scene beralih pada Travis yang berusaha menghubungi Amanda. Namun, teleponnya selalu terputus. Saat ia mengecek rumah Amanda, ia mendapati CCTV-nya rusak dan rumahnya kosong. Ia terus mengecek ke sekolah Natalie dan gurunya mengatakan mereka pindah. Amanda juga sudah tidak bekerja di rumah sakit lagi. Travis mendatangi Robinson. Ia curiga bahwa itu semua adalah ulah Robinson. Robinson mengelak dan mengajak Travis untuk kembali ke kantor. Travis berkata bahwa ia sudah berhenti. Travis mengancam Robinson dengan menanyakan keberadaan anak dan cucunya. Robinson justru melawan Travis dan mengatakan kepada penjaganya jika ia menyentuh mobilnya lagi, maka tembak dia. Mary bersama kedua rekannya berusaha menggabungkan setiap kejadian yang terjadi. Mulai dari kematian Sophia, Dusty, hingga Drew. Namun, salah satu rekannya berkata bahwa kita lebih baik tidak ikut campur agar bisa menjalani hidup yang baik.
Mary berkata bahwa rakyat Amerika harus tahu bahwa pemerintah membunuh warganya yang tak bersalah. The United States government is murdering its own innocent citizens. Good job, Mary. Travis menghubungi temannya yang bernama Sam untuk mencari tahu keberadaan putri beserta cucunya. Ia juga meminta temannya mencari informasi tentang perlindungan saksi dan meminta temannya untuk merahasiakan hal tersebut. Singkat cerita, Travis bekerja sama dengan Mary. Mereka ingin mengungkap tentang perbuatan kotor para pejabat-pejabat kelas atas, termasuk Robinson, tentang Operasi Unity. Dengan mengambil berkas di berangkas rumah Robinson. Politician on Capitol Hill and in the White House. Saat Travis mendatangi rumah Robinson, ia mengancam dan meminta paksa Robinson untuk membuka berangkasnya, agar Travis dapat mengetahui tentang Operasi Unity. Robinson yang tidak bisa berkutik karena Travis menggunakan pistol. Robinson membuka berangkasnya dan membiarkan Travis mengambil flash disk tersebut. Namun, bukan Robinson namanya jika langsung menyerah. Ternyata, sebelumnya ia sudah menelpon anak buahnya. Travis yang mengetahui hal tersebut, ia segera menyiapkan rencana dan beberapa jebakan untuk melawan anak buah Robinson. Aksi tembak-menembak pun tak bisa dihindari. Setelah cukup lama, akhirnya Travis dapat mengalahkan anak buah Robinson, meski kakinya terluka akibat tembakan. Scene beralih pada Mary yang mendatangi apartemen Travis. Ia mendapati Travis terluka pada kakinya. Hingga akhirnya, Mary, Phil, dan Travis bekerja sama mengungkap hal tersebut. Mereka menemukan sebuah video Dusty, yang ternyata Dusty adalah agen yang menyamar menjadi pacar targetnya, yakni Sofia. Ia merasa bahwa apa yang ia lakukan adalah salah. Oleh sebab itu, ia ingin menebusnya dan jika dilihat memang Dusty mencintai Sofia. Saat itu, Robinson yang hendak pulang dan menaiki mobilnya merasa bahwa sopirnya telah salah jalan. Siapa sangka, sopir tersebut adalah Travis. Travis meminta Robinson untuk mengungkap kejahatannya di media mengenai Operasi Unity. Awalnya Robinson menolak. Mereka berkelahi dan saling menembak. Hingga akhirnya, Robinson yang disodorkan pistol oleh Travis tidak dapat menolak lagi. Pada akhirnya, Robinson mengungkapkan kejahatannya pada publik. Ia juga dipenjara akibat kejahatannya dan akan dieksekusi. Travis berterima kasih terhadap Mary karena pada media ia tidak menyebutkan tentang pelanggaran Travis sebelumnya. Travis juga mendatangi tempat Amanda dan Natalie. Amanda yang saat itu berbahagia karena ayahnya sudah berubah, menitipkan Natalie pada ayahnya. Sedangkan dirinya akan pergi berkencan dan melanjutkan hidupnya. Ending yang membahagiakan. Makasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jika ada request atau ide film lainnya, silahkan komentar di bawah video ini. Saya Lucky izin pamit. See you.